Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Hashim dari kelas Statistika Pendidikan A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UTS saya yang berjudul Nilai Matematika Santri Al-Ikhlas, di mana saya telah berhasil melakukan wawancara kepada 15 santri Al-Ikhlas dan mendapatkan data sebagai berikut. Ini foto saya, ini nama dan nilai. Baik, dari data tunggal di atas sesuai dengan tugas poin pertama, kita akan mengubah data tunggal tersebut menjadi data kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari rank atau jangkauan dengan rumusnya, yaitu R sama dengan X maksimal kurangi X minimal. Yang dimaksud X di sini adalah data yang kita perlu tadi ya, jadi data terbesar minimal data yang terkecil 94 kurangi 72 sama dengan 22. Jadi ranknya adalah 22. Terus masuk ke langkah yang kedua, kita akan mencari banyak kelas dengan rumusnya K sama dengan 1 tambah 3.3 kali log N. Yang dimaksud N itu apa? Jadi N adalah banyak data. K sama dengan 1 tambah 3.3 kali log N sama dengan 1 tambah 3.3 kali log 15 sama dengan 1 tambah 3.3 kali 1 17 1 sama dengan 1 tambah 3.861 sama dengan 4,861. Lalu kita bulatkan sehingga hasilnya adalah 5. Jadi banyak kelasnya adalah 5. Kemudian kita mencari panjang kelas P dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K. Nah, untuk R dan K kan sudah kita temukan tadi ya. Jadi tinggal kita masukkan. P sama dengan 22 per 5 sama dengan 4,4 sama dengan 4. Jadi panjang kelasnya di sini adalah 4. Lalu untuk langkah yang keempat, kita cari ujung bawah kelas pertama. Nah, di sini kita lihat dari data yang sudah terkumpul tadi dan kita ambil nilai yang terkecil. Dan nilai terkecilnya adalah 72. Maka ujung kelas bawah adalah 72. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah kelas pertama dengan cara BB sama dengan UB kurangi 1 per 2. Untuk UB sudah kita dapatkan data di atas ya. Jadi 72 kurangi 1 per 2 sama dengan 71 per 5. Ini batas bawah kelas pertama adalah 1,5. Yang selanjutnya kita cari ujung atas kelas dengan cara UA sama dengan BA kurangi 1 per 2. UA sama dengan 9,71,5 tambah 4 sama dengan 75,5. Untuk ujung kelas pertama, UA sama dengan BA kurangi 1 per 2 sama dengan 94 kurangi 1 per 2 sama dengan 93,5. Jadi ujung atas kelas pertama adalah 93,5. Terus yang ke-8, kita lanjut ke poin 8, yaitu kita daftarkan semua ujung. Dari ujung yang terkecil yaitu 70, ujung yang terbesar 94, K sama dengan banyak kelas sama dengan 5, P panjang kelas sama dengan 4. Menentukan frekuensi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tabel dengan menentukan frekuensi dengan menggunakan turus. Kita lihat tabel di bawah ini. Dalam tabel ini terdapat 3 kolom, yakni kolom nilai, turus, dan frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan nilai? Di sini kita ambil data yang terkecil kemudian ditambahkan dengan panjang kelas B. Untuk cara penulisannya, kita tulis dulu nilai yang terkecil yaitu 70 dan kemudian kita tambahkan 4. Jadi untuk kelas pertama dimulai dari 70 sampai 74. Kemudian lanjut bagaimana cara ke bawahnya. Setelah angka 74 pasti angka setelahnya adalah 75 dan kita tulis angka 75 tersebut pada kolom di bawahnya. Kemudian ditambahkan 4. Jadi baris kedua adalah nilai 75 sampai 79. Begitu seterusnya ke bawah sampai sesuai dengan banyak kelas K. Nah, K-nya di sini adalah 5. Maka penulisan nilai urut ke bawah sampai ke 5 baris. Kemudian untuk kolom terus, bagaimana cara mengisinya? Jadi cara mengisi kolom terus ini adalah dengan kita lihat kolom nilai, kemudian kita sesuaikan dengan data. Contoh nilai yang pertama adalah dari 70 sampai 74. Maka kita lihat data dan mencari nilai yang jumlahnya ada di dalam nilai 70 sampai 74. Dan di sini ketemu data 4A. Nah, lalu kita tulis pada kolom terus dengan menggunakan garis berjumlah 4. Begitu seterusnya. Nah, kita masuk pada kolom frekuensi. Untuk mengisi kolom frekuensi, untuk dapat kita lihat berapa jumlah terus dan tinggal kita tuliskan dengan angka pada kolom frekuensi. Masuk pada poin selanjutnya, kita jumlahkan frekuensi di atas yang hasilnya harus sesuai dengan data yang kita dapat. Jika kita mengumpulkan datanya 15, maka hasil dari penjumlahan semua frekuensi juga harus 15.
Lanjut pada kolom selanjutnya. Di sini kita akan mencari batas kelas nilai tengah. Untuk mencari batas kelas tinggal kita lihat kolom interval kemudian dikurangi setengah. Contoh interval pada kelas pertama adalah 70 sampai 74, maka batas kelasnya adalah tinggal mengurangi setengah, jadi 69,5 sampai 73,5. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah. Caranya kita jumlahkan batas kelas kemudian kita bagi 2 dan hasilnya akan menjadi nilai tengah. Contoh pada kolom pertama batas kelasnya 69,5 sampai 73,5, tinggal kita jumlahkan dan hasilnya dibagi 2, maka akan ketemu 71,5 dan itu adalah nilai tengahnya. Baik, kita lanjut pada tabel selanjutnya. Pada tabel ini kita akan mencari frekuensi relatif. Dan tujuan mencari frekuensi relatif ini adalah untuk membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total 100%. Bagaimana caranya? Nah, jadi setiap masing-masing frekuensi kita bagi jumlah frekuensi kemudian kita kalikan 100%. Maka hasilnya akan menjadi frekuensi relatif. Begitu seterusnya. Sampai kita jumlah hasil frekuensi relatif kita jumlah, maka jumlahnya juga harus 100%. Nah, sekarang kita masuk pada cara mencari rata-rata. Dengan cara kita jumlah semua data dan kita bagi dengan banyak data. Jadi semua nilai tadi kita jumlahnya hasilnya 1230. Kemudian kita bagi banyak data yaitu 15, maka hasilnya adalah 82. Jadi rata-ratanya adalah 82. Selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Langkah pertama kita urutkan data mulai dari yang terkecil, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Dan ini hasilnya adalah 82. Modus sendiri modus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah B2 titik I sama dengan 79,5 tambah 4 per 4 tambah 3 titik 4 sama dengan 79,5 tambah 0,57 titik 4 sama dengan 81,78 sama dengan 82. Kemudian lanjut kita akan mencari jangkauan rank dengan cara nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kita cari nilai terbesar yaitu 94 dan kita kurangi data terkecil yaitu 70. 94 dikurangi 70 hasilnya adalah 24, maka ranknya adalah 24. Untuk poin selanjutnya kita akan cari simpangan rata-rata dengan cara seperti berikut dan hasilnya 41,6. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku seperti ini. Kita akan mencari varians dengan cara seperti berikut dan hasilnya adalah 41,6. Untuk selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dengan hasil dengan cara seperti begini. Hasilnya 41,64 atau 6,45. Nah, kita masuk pada pembuatan tabel histogram atau yang biasa disebut dengan diagram batang. Caranya kita tulis interval di bagian bawah batang, kemudian frekuensi sisi kiri. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan. Jadi anak yang mendapat nilai 71,5 sampai 76,5 itu berapa dan ke atasnya sesuai dengan jumlah frekuensinya. Untuk poligon ini sebenarnya sama saja di sini hanya menggunakan baris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.